Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Busrowo, sobat ternak dimanapun anda berada. Semoga kalian selalu diberi kesuksesan, kesehatan, amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum subscribe silahkan subscribe, tekan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Busrowo. Sobat ternak, kali ini saya akan berbagi pengalaman pribadi teman-teman tentang masalah penjualan yang kadang masih sulit bagi peternak atau peternak pemula maupun besar. Kalau di masa yang murah pasti dia menghitung-hitung, misalnya nggak ketemu apa gimana. Untuk pemula khususnya teman-teman, jangan terburu nafsu langsung langsung mendatangkan DOC sebelum tahu pemasaran teman-teman. Satu yang kalian teman-teman harus pelajari itu jaringan pemasaran terlebih dahulu teman-teman. Kalau proses pemeliharaan terus konsep kandang itu, kalau saya pribadi itu nomor 2 teman-teman, karena yang saya cari dulu itu pemasaran. Bagaimana cara, bukan tanya di mana jualnya. Kayak teman-teman itu yang datang pasti, Mas iki piye carane penjualan nih, iki piye carane masarne gini. Yang penting adakan barang dulu. Kalau udah ada barangnya, sampean baru bisa jual. Tapi kalau belum ada barangnya, sampean udah tanya, ibaratnya udah tanya jualnya di mana, ya apa yang mau sampean jual kalau nggak ada barangnya, kan gitu teman-teman. Jadi gini teman-teman, kalau sebelum berternak, sampean cari dulu link, atau misalnya di pasar, terus di manalah segala macam yang tentang berhubungan dengan ayam, penjualan ayam teman-teman. Misalnya kalau yang udah siap panen, teman-teman kalau di lingkungan teman-teman ini banyak bakul, itu direkrut semua teman-teman. Walaupun mereka itu harga bervariasi, ada yang murah, ada yang tinggi, ada yang berani sekian, itu nggak apa-apa teman-teman. Kalau masih perhitungannya masih ketemu, misalnya kita untung 5.000 10.000, itu nggak jadi masalah teman-teman. Karena pedagang yang kecil itu justru malah lumintu itu dalam arti terus menerus ngambilnya teman-teman. Beda kalau misalnya kita langsung ketemu agen yang besar, kita diiming-imingi. Kalau misalnya ngambil DOC dari saya, nanti berapapun saya ambil, itu kadang ngomong kosong teman-teman. Kadang ngomong kosong, maksud saya itu hanya pemanis dalam trik penjualan. Kalau misalnya dalam jumlah banyak, terus dia mitranya banyak, itu juga pasti bakal kewalahan untuk dia ngelempar lagi teman-teman. Makanya buat saya pribadi teman-teman, saran saya, rekrut dulu penjual kecil. Semua yang ada di pasar, ada lingkungan kita, di kecamatan kita itu dikenali dulu. Kalau udah kenal, misalnya ada 5 orang 6 orang, ibaratnya biarpun seminggu atau setengah bulan baru habis, kalau kita jual misalnya 450, itu nggak masalah teman-teman. Itu malah beliau itu enak gitu loh. Misalnya dia butuh barang apa-apa, itu orang dekat. Kalau misalnya ada masalah, kendala, kekurangan misalnya modal, itu orang dekat. Jadi jangan kita berpikir kayak modalnya cilik jelas nggak kuat tuh guna usaha. Jangan seperti itu teman-teman, nggak boleh teman-teman. Karena kita itu harus harus bisa membaca atau menghargai dalam arti pedagang-pedagang kecil itu, biar sama-sama kita jalan. Kalau kita udah punya nama dalam berternak, pasti bakul itu datang sendiri teman-teman, nggak perlu ini itu. Ya contohnya banyak sekarang yang nafsu, ketika melihat kawannya udah panen, ada yang ambil begitu sekalian langsung berat banyak, misalnya 1.000, itu dia tergiur langsung datangin 1.000 sekian-sekian. Tapi nanti pas panen nggak diambil, itu juga susah semua teman-teman. Karena mungkin karena udah terpaku dengan orang satu, ada pedagang kecil yang datang tidak dilayani. Semua orang pembeli yang datang itu dilayani dengan baik teman-teman. Insya Allah kalau kita ramah terus dilayani dengan baik di kandang kita, orang-orang itu pasti akan balik lagi ke kandang kita buat nyari ayamnya teman-teman. Terus, Mas, kalau saya misalnya kalau saya ini jual DOC, khusus DOC, bisa nggak? Ya bisa aja, tergantung pinter-pinter sampean cari jaringan pasar untuk penjualan DOC teman-teman. Kalau DOC itu kan perorangan, ya siapa yang berternak kayak gitu teman-teman. Kalau produk DOC kita misalnya
bagus, pastinya dia kembali lagi teman-teman. Itu kalau misalnya buat pedaging khususnya teman-teman, ya itu tadi rekrut jaringan pasar. Kalau enggak kita ke pasar, kalau enggak kita kenalin bakul semua, cari informasi tentang bakul yang ada di kecamatan kita, biar kita itu nanti enak. Kalau misalnya udah ternak, kita udah dikenal orang dari tetangga juga semua, nanti kalau nyari ayam, oh di sana udah ini udah ada ayamnya, tinggal nyari ayam di sana, diarahkan. Jadi iklan itu berjalan dari lambe ke lambe teman-teman, tapi orang lambe ngerasani wong ora oleh kuwi. Nek ngerasani rono rene menganggap kita itu bagus, jangan seperti itu teman-teman. Karena produk itu bagus enggaknya orang lain yang tahu. Kalau kita itu enggak boleh terlalu membanggakan diri sendiri, itu susah kalau seperti itu sifatnya teman-teman. Itu juga menimbulkan kesombongan tersendiri. Itu tadi teman-teman triknya. Yang pertama, sampan kenali dulu bakul-bakul yang ada di pasar, terus dijual harga berapa nanti kan sampan tahu sendiri. Kalau untuk penjualan, terus pemilihan jenis apa yang mau diternak, terus di jenis ini kan dengan harga variasi sampai juga harus tahu. Kalau misalnya sampai udah yakin, udah itu terserah mau ini teman-teman. Yang penting jangan nafsu dulu, berternaklah dengan hati, dengan keadaan kita yang apa adanya. Nanti kalau misalnya dikasih rezeki, dikasih ini bisa lebih besar, insya Allah pasti selalu ada jalan teman-teman. Itu saja teman-teman. Ini trik biasa yang dari dulu sebelum saya berternak atau mau usaha lainnya, saya cari jaringan pasar dulu teman-teman. Apa sih yang diinginkan gitu loh. Nanti kalau udah paham, baru itu nanti udah jalan sendiri teman-teman. Kebanyakan katanya kan sekarang stok ayam ini terbatas, ini kekurangan terus gini. Nyatanya juga banyak teman-teman yang masih bingung menjual ayamnya. Dari dilihat di grup Facebook, di grup ini, semua gitu teman-teman. Karena mereka mungkin nggak mau kenal sama orang. Kalau kita mau kenal sama orang, terus silaturahmi, intinya orang itu seneng sama kita, langsung misalnya yo beli-beli lah. Cara-cara wong ki yo PDKT dhisik, wis PDKT wis lancar, terus wis duwe pitike, penak lek mu adol. Nenek ije pertama awal kuwi wis nafsu bus akeh, engko bingung lek adol, bingung meneh sampean. Oke, mungkin itu saja teman-teman triknya buat sekarang yang nggak jelas ini, obrolan yang nggak jelas ini, mudah-mudahan bisa diterima buat teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, tekan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Busrowo.